Oke, selanjutnya adalah sifat tali bilangan real adalah bisa diberlakukannya nilai mutlak atau fungsi nilai mutlak. Definisinya, jika kita punya X, dinilai mutlakkan atau nilai mutlak dari X, dia menjadi X kalau dia lebih besar daripada 0, dia menjadi negatif X kalau dia kurang dari 0. Contohnya adalah kalau kita punya 5, karena dia lebih besar daripada 0, maka nilai mutlaknya tetap 5. Tapi kalau kita punya negatif 5, berarti dia akan menjadi negatif dari negatif 5 atau sama dengan 5. Sehingga nilai mutlak ini mempositifkan, membuat semua bilangan real di sini ke dalam himpunan positif. Jadi kalau kita punya misalkan X min 5, itu berdasarkan definisi dia adalah X min 5 untuk X min 5 lebih besar daripada 0, negatif X min 5 untuk X min 5 kurang dari 0. Atau dia X min 5 untuk X lebih besar sama dengan 5. Ingat, ini di definisi sebelumnya. Ini menjadi negatif X plus 5 untuk X kurang dari 5. Jadi, definisinya ketika kita punya X min 5 dimutlakan, dia akan menjadi seperti ini. Dengan batasannya X lebih besar daripada 5 atau X kurang dari 5. Namun jika nanti bingung ketika mengeluarkan nilai mutlak, maksudnya mengeluarkan suatu bilangan dari nilai mutlaknya, maka balik lagi ke definisi awal yang ini. Di sininya X min 5 lebih besar daripada 0. Seperti itu. Selanjutnya, oke, mari setelah definisi kita akan menuju ke teorema nilai mutlak, yaitu sifat-sifat yang berlaku di nilai mutlak. Sifat yang pertama adalah mutlak dari perkalian dua buah bilangan, maka dia sama dengan perkalian dari mutlak bilangan itu sendiri. Karena dia positif, maka dia akan sama dengan. Yang kedua adalah mutlak kuadrat. Kuadrat dari sebuah bilangan mutlak, dia sama dengan bilangan tersebut dikuadratkan. Karena memang A kuadrat itu dapat dibuktikan bahwa dia selalu positif, dan ini juga pasti positif. Atau dari sifat yang pertama, jika kita ganti si B-nya menjadi A, kita peroleh dari sini A dikali A dimutlakan sama dengan mutlak A dikali mutlak A. Atau dia adalah mutlak A kuadrat sama dengan mutlak A dikuadratkan. Sehingga dari sifat 2 kita bisa mendapat persamaan seperti ini, sifat 1 dan sifat 2. Dia sama dengan A kuadrat. Oke, selanjutnya adalah kalau misalkan kita punya C bilangan positif dan berlaku mutlak A kurang dari sama dengan C, maka dia bisa diuraikan menjadi A itu berada di antara negatif C dan C. Seperti itu. Ini sebenarnya selain kita bisa menggunakan definisi untuk menghilangkan atau mengeluarkan A dari nilai mutlak, kita juga bisa menggunakan teorema ini sifat ketiga. Terus selanjutnya A itu selalu berada di antara negatif A dan berada di antara mutlak A. Sebenarnya seperti ini kan. Sebenarnya untuk ke teorema keempat ini adalah kita tahu bahwa A itu mutlak A itu sama dengan dia A untuk A lebih besar daripada 0, dia negatif A untuk A kurang daripada 0. Jadi kalau misalkan dia A-nya negatif, mutlak A kalau dia negatif sama dengan negatif A, ini berarti ekuivalen dengan negatif mutlak A sama dengan A. Kalau dia positif ya sudah jelas. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan untuk A itu. Dia bisa sama dengan mutlak A, bisa juga sama dengan negatif mutlak A, tergantung dari ininya.
Ini untuk A kurang, ini A sama besar sama dengan 0, A kurang dari sama dengan 0. Tapi di sini dinyatakan dalam bentuk urutan, boleh saja seperti ini, boleh juga seperti ini. Oke, selanjutnya adalah tentang ketaksamaan segitiga. Nah, di ketaksamaan segitiga ini, jika kita punya dua bilangan real, maka mutlak dari penjumlahannya itu selalu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Kenapa ini disebut ketaksamaan segitiga? Sebenarnya teorema ini dapat diturunkan dari fakta bahwa dalam sisi segitiga satu buah sisi dia pasti kurang dari penjumlahan dua buah sisi lainnya. Jadi tidak ada satu sisi yang ternyata dia lebih besar dari penjumlahan dua sisi lainnya. Nanti bisa dimodifikasi dapatlah seperti ini, maka tetap disebut ketaksamaan segitiga atau triangle inequality. Selanjutnya adalah dari ketaksamaan segitiga ini kita bisa menurunkan menjadi dua, yaitu di sini dari mutlak A dikurangi mutlak B, dia selalu kurang dari mutlak A min B. Yang kedua adalah mutlak A dikurangi B selalu kurang dari mutlak A ditambahkan mutlak B. Jadi kalau misalkan kita cross check melalui angka, misalkan kita cross check aja, min 5 kurang dari 2, ini kan sama dengan berapa? 5 dikurangi 2, 3 ya. Dia selalu kurang dari, apa itu? Min 5 dikurangi 2 itu harusnya berapa? Min 7 kan. Jadi ketaksamaan segitiga ini dimodifikasi sehingga mendapat ini akibatnya menjadi 2. Silahkan dibuktikan sebagai latihan sifat-sifat di sini. Saya hanya akan membuktikan sifat atau teorema dari ketaksamaan segitiga. Kita akan membuktikan sifat atau teorema ketaksamaan segitiga yang ada di teorema sebelumnya. Di sini kita punya jika A dan B bilangan real, maka mutlak A plus B itu kurang dari mutlak A tambah B. Kalau misalkan di bukunya Bartol dan di bukunya Pak Hendra menggunakan pembuktiannya menggunakan teorema dan pendekatan yang berbeda, di sini saya juga akan menggunakan pendekatan melalui definisi saja. Jadi bagaimana kita melihat ketaksamaan segitiga ini hanya dari definisi, tidak dari teorema-teorema yang tadi. Oke, premis yang pertama adalah bilangan real. Nah, konklusinya adalah A plus B kurang dari sama dengan ini kan, mutlak A plus mutlak B. Dari sini kita harus gali informasi apa sih yang dimaksud dengan mutlak A definisinya apa, mutlak B definisinya apa, mutlak A plus B definisinya apa, penjumlahan dari mutlak A ditambah mutlak B itu definisinya apa. Oke, berdasarkan definisi yang pertama kita punya di sini A mutlak itu sama dengan A untuk A lebih besar daripada 0, dia negatif A untuk A kurang dari 0. Sama halnya dengan B mutlak di sini. Nah, penjumlahan keduanya, kalau kita punya dua kondisi, ini kondisi A lebih besar daripada 0, A kurang dari 0, di sini ada kondisi juga B lebih besar daripada 0, B kurang dari 0, maka bagaimana mengkombinasikannya? Di sini kalau kita punya mutlak A ditambah mutlak B, nah kondisinya akan menjadi 4. Kalau di sini 2, di sini menjadi 4, yaitu yang pertama untuk A dan B keduanya positif, yang kedua A-nya positif tapi B-nya negatif, yang ketiga A-nya negatif, B-nya positif, dan atau kedua-duanya positif. Nah, dalam kasus kedua-duanya positif, maka di sini yang digunakan adalah ini. A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, berarti dia A plus B. Untuk B-nya negatif, berarti yang digunakan negatif B, berarti A min B. Untuk A-nya negatif, B-nya positif, ini yang digunakan negatif A plus B. Untuk kedua-duanya negatif, maka dia jadi negatif A dikurangi B. Nah, sekarang kita akan jabarkan definisi mutlak A plus B. Berdasarkan definisi, berarti dia A plus B untuk A plus B lebih besar daripada 0, dia negatif
A plus B dalam kurung, atau di sini saya tulis negatif A dikurangi B, untuk A plus B kurang daripada 0. Nah, sekarang kita akan terapkan, kita akan identifikasi satu persatu apakah benar untuk setiap kondisi di sini, kondisi ini, dan kondisi ini, konklusi ini tetap berlaku. Oke, yang pertama adalah ini, kita seperti tadi kita menggabungkan atau mengkombinasikan kondisinya. Sekarang ketika A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, maka kita punya suatu sifat kalau penjumlahan dua buah bilangan positif, maka dia menjadi positif juga. Ini sudah mengcover dua kondisi dari yang A plus B, juga dari yang mutlak A plus B. Oke, dari sini berarti mutlak A plus mutlak B sama dengan A plus B. Dari definisi yang tadi yang kita uraikan, ini dia sama dengan mutlak A plus B. Nah, untuk kasus kedua, ini sama seperti atas. Jika kedua-duanya negatif, maka penjumlahannya juga akan negatif. Ini sama, tinggal dimasukin, ternyata dia sama dengan mutlak A plus B. Kondisi yang ketiga adalah, nah, kalau ternyata salah satunya ada yang positif, salah satunya juga negatif. Sehingga di sini kondisinya jika salah satunya positif dan satunya negatif, ternyata penjumlahannya kita nggak tahu apakah dia positif atau negatif penjumlahannya. Oleh karena itu kita kombinasikan saja dengan definisi yang kita punya tadi untuk mutlak A plus B dan mutlak A ditambah mutlak B. Sehingga gimana kondisinya kalau salah satunya positif, satunya negatif dengan A plus B-nya positif. Nanti ada lagi kondisi gimana kalau ini dia A plus B-nya kurang dari 0. Nah, dari yang positif, untuk kasus yang awal yang positif diperoleh, ternyata mutlak A plus mutlak B-nya dia selalu lebih besar daripada mutlak A plus B. Dia tidak sama dengan di sini. Di sini karena B-nya kurang dari 0, maka nah, selanjutnya untuk kalau misalkan untuk kasus A plus B kurang dari 0, nah di sini kejadiannya dia mutlak A plus mutlak B dia selalu lebih besar sama dengan A plus B. Di sini juga boleh sebenarnya kita tulis sama dengan yang ini yang tadi. Ini tidak menyalahi aturan, ini juga boleh. Oke, selanjutnya kondisi yang selanjutnya kalau salah satunya negatif, satunya positif, ini kebalikannya dari ini, dan A plus B nya positif, ini mirip, maka diperoleh yang sama. Ini juga untuk kondisi A kurang dari 0, B lebih besar daripada 0, dan untuk A plus B nya kurang dari 0. Jadi sebenarnya untuk membuktikan kesamaan segitiga, kalau misalkan kita tidak hafal teoremanya, kita bisa membuktikannya melalui definisi saja. Yang penting kita benar-benar rajin menguraikan apa sih maksud dari definisi tersebut, lalu dihubungkan dengan ini. Nah, di sini sudah semua kondisinya termuat, maka dari ke-6 kondisi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ke-6 kondisi ini, maka dapat disimpulkan dia selalu sama dengan atau selalu lebih besar. Jadi dia selalu lebih besar sama dengan 0. Maka mutlak A ditambah mutlak B selalu lebih besar dari sama dengan mutlak A plus B untuk semua kemungkinan. Outline-nya seperti ini. Penulisan rapihnya juga mungkin akan mirip-mirip, tapi alurnya tetap terjaga seperti ini. Untuk mempelajari cara lain, silahkan baca bukunya Pak Hendra Gunawan, juga baca bukunya Bartel, bisa dibandingkan. Kalau tidak salah, kalau di bukunya Pak Hendra Gunawan dia menggunakan teorema yang mutlak A kurang dari yang tadi, mutlak A kurang dari C, dia jadi A kurang dari C, dia lebih dari negatif C, tapi bisa dibaca lagi. Nah, sekarang salah satu fungsi atau salah satu manfaat dari sifat mutlak itu dia bisa mendefinisikan suatu jarak dua titik di bilangan real. Jadi jarak di bilangan real itu kalau kita punya titik di sini bilangannya A, di sini B, maka jarak A dan B itu didefinisikan dengan bilangan mutlak, yaitu A dikurangi B.
Dalam jarak, kita selalu mengenal jarak itu dalam bilangan positif. Nah, ini adalah salah satu keunggulan atau salah satu kegunaan dari nilai mutlak. Salah satu kegunaan nilai mutlak adalah selain mendefinisikan jarak, juga kita bisa mendefinisikan suatu persekitaran dari suatu titik. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan kita punya A, anggota bilangan real, kita punya bilangan epsilon, dia lebih besar daripada 0, maka kalau dia memenuhi mutlak A kurang dari sama dengan epsilon, berdasarkan teorema nilai mutlak, kita peroleh dia lebih besar dari negatif epsilon A-nya, dia kurang dari sama dengan epsilon. Jadi kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa ini hanya menjelaskan sifat urutan bahwa A itu dia lebih besar daripada epsilon dan lebih besar negatif epsilon, hanya menjelaskan bahwa epsilon itu berada di sebelah kanan A dan negatif epsilon itu berada di sebelah kiri A. Nah, kalau misalkan saya tambahkan quantifier untuk setiap A, misalkan di sini, untuk setiap A anggota bilangan real yang jika kita punya epsilon lebih besar daripada 0 dan ini, maka kita sedang berbicara tentang semua himpunan bilangan yang berada antara negatif epsilon dan epsilon. Jadi ketika kita berbicara ini, kita seperti sedang berbicara interval mungkin ya. Kita sedang berbicara interval tertutup negatif epsilon sampai epsilon. Tapi pembahasan interval ini belum kita bahas, tapi intinya kita sedang membahas setiap bilangan yang berada di negatif epsilon, antara negatif epsilon di sini, di semua bilangan sepanjang garis ini, antara negatif epsilon sampai dengan epsilon. Nah, kalau misalkan kita ubah quantifiernya, misalkan kita ubah untuk setiap X anggota bilangan real, terus kita punya A-nya suatu bilangan real, kita punya epsilon lebih besar dari 0, maka misalkan jarak antara titik di X dan titik A dia kurang dari epsilon. Nah, ini menjelaskan apa? Negatif epsilon kurang dari X kurang dari epsilon, X min A di sini maksudnya. Berarti ini jadi X kurang dari epsilon plus A kurang dari negatif epsilon. Nah, ini pendefinisian ini yang dari setiap X sampai dengan ini jarak dari X min A kurang dari epsilon, ini menjelaskan titik-titik X yang berada di antara A min epsilon sampai dengan A plus epsilon. Jadi di sini hanya menjelaskan titik, kalau kita punya di sini A, di sini A min epsilon, misalkan ya, sini A plus epsilon. Ini menceritakan titik-titik di sini X yang berada di antara ini. Jadi menjelaskan X yang berada di interval apa? A min epsilon sampai interval A plus epsilon. Jadi ketika kita punya untuk setiap X anggota R dan suatu A anggota R, dan kita punya suatu bilangan yang besar daripada 0, maka ketika kita mendefinisikan jarak antara X min A itu selalu kurang dari sama dengan epsilon, maka yang terjadi adalah kita sedang mendefinisikan suatu bilangan yang terdapat dalam interval ini, negatif epsilon sampai dengan A min epsilon sampai dengan A plus epsilon. Oke, sekarang kita masuk ke konsep persekitaran. Jadi, atau neighborhood, ini bisa neighborhood
epsilon neighborhood of A. Jadi adalah persekitaran epsilon yang didefinisikan dari A. Itu maksudnya apa? Ditulis sebagai, ada yang menulisnya dengan n epsilon A. Maksudnya adalah semua X anggota bilangan real di mana X min A-nya kurang dari epsilon. Seperti ini untuk suatu A dan anggota real dan suatu epsilon anggota real. Di sini bedanya adalah dia tidak menggunakan sama dengan X min A kurang dari epsilon, bukan X min A kurang dari sama dengan epsilon seperti di sini. Jadi neighborhood ini atau persekitaran ini dia menceritakan semua himpunan, semua titik, dia menceritakan semua titik yang berada di sepanjang garis ini. Garis antara A min epsilon sampai dengan garis A plus epsilon. Atau di bukunya Bartel dituliskan sebagai ini, V epsilon A dia sama X anggota R kurang dari X min A kurang dari epsilon. Artinya adalah semua himpunan titik yang jaraknya dengan A kurang dari epsilon. Oke, nah sekarang bagaimana kalau quantifiernya kita ganti? Ternyata untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, untuk suatu A anggota real, suatu X anggota real, maka dia berlaku X min A kurang dari epsilon. Mari kita ingat teorema sebelumnya yang dia memepet si A itu harus sama dengan 0, karena di sini ada untuk setiap epsilon, mau tidak mau pasti ada epsilon lebih kecil, pasti ada epsilon lebih kecil. Jadi si tulisan ini mengatakan bahwa mau nggak mau jarak antara X dan A di sini dipaksa dia sama dengan 0. Seperti teorema tadi ini, maka mengakibatkan jaraknya harus sama dengan 0. Apa sih dua titik yang jaraknya 0? Mau nggak mau titik itu adalah A sendiri, berarti kesimpulannya X sama dengan A. Oke, saya ulangi definisinya. Definisi persekitaran epsilon dari A yaitu adalah semua titik di bilangan real yang jaraknya dengan A kurang dari epsilon. Jadi semua titik yang berada di antara negatif epsilon sampai dengan A min epsilon sampai dengan A plus epsilon. Sampai di situ dulu definisi tentang persekitaran. Tidak akan kita gunakan dalam bab ini dulu, akan kita gunakan di bab selanjutnya tentang barisan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.